Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, dan memahami makna komunikasi pembicara melalui ujaran lisan. Menyimak sebagai faktor reseptif memiliki peran penting dalam membangun kemampuan berbicara dan menulis. Menyimak bukan merupakan hal yang mudah karena dalam proses menyimak kita perlu mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pembicara. Ada 8 faktor yang mempengaruhi proses menyimak. Faktor fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penentu keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Misalnya ada orang yang sukar sekali mendengar, dalam keadaan yang serupa itu dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukannya untuk mendengar, atau dia mungkin kehilangan ide-ide pokok seluruhnya. Faktor psikologis. Faktor psikologis atau sifat-sifat pribadi juga mempengaruhi dalam kegiatan menyimak. Faktor yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. 1. Prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara. 2. Keegosentrisan atau mementingkan diri sendiri. 3. Kepicikan atau pandangan tidak luas. 4. Bosan dan jenuh. 5. Sikap tidak sopan. Faktor pengalaman. Sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu pengalaman dari seseorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak. Seperti pertama, pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat menyimak, yaitu jika kita mempunyai minat terhadap sesuatu dan saat menyimak membahas tentang minat yang kita gemari, maka kita akan merasa senang untuk menyimaknya, misalnya hobi atau minat terhadap sesuatu. 2. Kosakata simak juga turut mempengaruhi kualitas menyimak. 3. Makna yang dipancarkan oleh kata-kata asing cenderung mengurangi serta menyingkirkan perhatian para siswa, karena ide-ide yang berada di luar jangkauan pengertian serta pemahaman mereka. Faktor sikap. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu 1. Pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. 2. Pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh penyimak. 3. Pembicara harus memahami sikap penyimak agar menarik perhatian dan minat menyimak. 4. Penampilan pembicara yang mengasyikkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap positif para siswa. Faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan menyimak. Faktor itu adalah memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, terutama menyimak dan melibatkan sistem penilaian kita sendiri, sehingga kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari isi pembicaraan itu. Dengan sendirinya kita akan bersemangat untuk menyimaknya. Faktor jenis kelamin. Perbedaan gaya menyimak antara pria dan wanita. Faktor lingkungan. Terbagi atas 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Pertama, lingkungan fisik. Ruangan kelas merupakan faktor penting dalam memotivasi kegiatan menyimak, seperti menaruh perhatian pada masalah-masalah dan sarana-sarana akustik, agar siswa dapat mendengar dan menyimak dengan baik tanpa ketegangan dan gangguan. Para guru harus dapat mengatur dan menata letak meja dan kursi sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menyimak. Yang kedua, lingkungan sosial.
juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam menyimak. Anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk didengarkan akan lebih sigap lagi mendengarkan apabila seseorang mempunyai kesempatan berbicara. Jadi, suasana di mana guru merencanakan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan anak-anak dapat memanfaatkan situasi ruangan kelas untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi mereka. Faktor peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Jika banyak menyimak, maka akan banyak menyerap pengetahuan pula. Kemauan menyimak dapat dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Sebagai guru dan pendidik, dipandang perlu untuk menyimak ceramah, kuliah atau siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran.